Oh, rekam oke. jejaknya gitu. Suara saya jelas nggak ya? Jelas Jelas ya? ya. Oke, nggak putus-putus. Ya. Ya. Oke. Halo semuanya teman-teman dari IDX Nusa Tenggara Barat. Um, saya Stephen Rinaldi, co-founder dari Mentor Baik. Mentor Baik adalah platform belajar investasi dari segi fundamental. Kita punya aplikasinya dan website yang bisa di-download di Play Store dan App Store. Gitu aja. Eh, Sesuai dengan tema hari ini kan kita mau bahas tips strategi hadapi market yang fluktuatif dan volatilitas nih di pasar saham. Menurut Steven nih gimana nih melihat kondisi market kita akhir-akhir ini? Ya, kalau dilihat year to date IHSG sebenarnya nggak kemana-mana ya, jadi sideways. Kalau kita lihat ya cenderung membosankan lah, karena nggak gimana-gimana. Kita kalau ngeliat market secara keseluruhan ya, tetapi ada beberapa emiten saham yang justru naik itu udah cukup lumayan gitu, terutama contohnya sektor properti itu naiknya lumayan gitu, consumer juga sepertinya lumayan. Paling yang kena dampak paling kencang tuh rasanya sektor energi ya. Saya sih ngeliatnya nggak Jadi gimana-gimana banget lah. ya soalnya ini sabar rekan investor banyak yang ngeluh katanya tuh market fluktuatif dan cenderung sepi gitu nih. Iya, Tuh, betul betul. akhir-akhir. Kalau saya Nah, ngelihatnya sepi tuh mungkin kita kan banyak dikasih kemudahan ya. 2 tahun lalu gitu ya, dikasih batas ARB cuma asimetris tuh cuma 6% 7%. Terus ya banyak lah semua trader-trader baru masuk langsung, oh beli ini cuan, oh kayaknya gampang gitu, makanya rame gitu. Nah sekarang hmm. ARB, batas ARB udah dibalikin jadi simetris. Sebenarnya sih belum simetris banget ya, cuma 15% oke lah. Orang tuh mulai hati-hati, mulai melihat fundamental gitu ya untuk sebelum membeli saham. Jadi banyak kan kayaknya strateginya buy hold gitu. Makanya jadi kelihatan transaksi sepi gitu. Itu asumsi saya sih ya. Ya. Baik, karena market kita yang fluktuatif nih, untuk menjadi fokus utama investor, gimana sih mengelola resiko di kondisi yang seperti saat ini? Uh, Ya sebenarnya dari dulu pasar saham selalu fluktuatif. Jadi gimana pun ya selalu fluktuatif gitu loh. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, beli perusahaan yang bagus di harga yang murah gitu ya. Jadi perusahaan yang sehat di harga yang murah. Lalu miliki mindset untuk memiliki saham itu secara long term. Jadi bukan diperjualbelikan setiap hari. Karena ya kayak gini, apalagi kalau market sideways gini ya, ini mungkin enak buat para scalper saja gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau spekulasi di pasar kayak gini, pasti banyak cut loss. Saya yakin pasti banyak cut loss gitu. Jadi selalu mau pasarnya bergairah, bearish, bullish, ya sideways, fundamental tetap nomor satu. Tuh. Baik nih, karena kondisi kita karena tidak memungkinkan juga untuk scalping atau trading karena cukup fluktuatif. Ini kalau dalam menganalisis fundamental ini kan Coach Ivan ini jago banget. Ini kira-kira apa nih yang harus dipelajari untuk para rekan investor yang mau Oke. belajar dalam fundamental? Oke. Pertama, kita tuh kalau sebagai investor retail ya, kita kan investor kecil lah ya, investor-investor biasa gitu ya. Kita harus pahami dulu bisnisnya. Kita nggak usah peduli trennya, pergerakannya kayak gimana. Bisnisnya dulu. Teman-teman mentor baik biasanya udah pada tahu lah. Kita selalu ngomong bisnis itu nomor satu.
bisnis dulu. Kalau kita udah ngerti bisnisnya, kita tahu siklusnya kayak gimana, kita tahu momentumnya kayak gimana, kita pede jadinya. Oh, kita tahu bisnisnya, tinggal kedua kita masuk ke baru ke valuasi gitu ya. Jadi jangan dibalik, jangan ngelihat per PBV dulu, tapi bisnis dulu gitu. Setelah itu baru kita lihat ini bisnisnya menarik nih. Kalau udah menarik, cukup murah nggak untuk dibeli? Ya kalau mahal ya kita nggak usah beli, gitu aja. Baru kita bedah laporan keuangannya, kita lihat balance sheet-nya, neracanya ya, terus income statement, cash flow-nya, ada yang aneh-aneh nggak, gitu. Nah dari situ nanti bisa dapet deh story-nya setiap emiten. Jadi tadi ada strateginya itu pahami dulu bisnisnya, kemudian bisnis yang menarik itu apa ya, terus yang terakhir ketiga tadi apa tuh? Kenapa sih? Oh, ya pahami bisnis yang menarik, bisnisnya menarik atau enggak, lalu valuasi. Ya valuasi itu murah atau mahal nih emitennya, bukan lihat harga ticker harga sahamnya ya, tapi perusahaannya tuh beneran murah nggak dibanding market cap-nya gitu. Yang ketiga baru laporan keuangan. Nah, itu untuk memvalidasi. Laporan keuangan itu biasa untuk memvalidasi keputusan kita sebelum beli. Kita ngomong-ngomongin tentang fundamental saham, ini ada salah satu komentar yang masuk tentang fundamental saham bumi, ini gimana kok? Saham bumi ya. Oke. Yeah. Mentor baik tuh pernah bahas bumi waktu bumi masih 50 gocap atau masih gocap. Nah, kita ngelihat Pak Riki waktu itu terutama salah satu mentor di mentor baik yang sangat bullish sama bumi karena siklus call. Karena siklus call yang berpihak, yang lainnya udah jalan ya dia belum gitu ya. Tapi kalau semenjak maksudnya kita tahu lah ya bumi kayak gimana. Kalau teman-teman investor yang udah lama invest di saham atau ya pernah dengar lah ya bumi seperti apa, ya tahu lah bumi sebenarnya kayak apa. Cuma semenjak masuknya Salim private placement di tahun-tahun lalu itu sepertinya cukup mengubah fundamental bumi. Cuma ya ada cumanya, ada tapinya. Perusahaan batubara itu nature bisnisnya adalah price taker. Jadi dia perusahaan itu bisa untung besar atau rugi ya atau ya untung lah ya, itu harus tergantung dengan underlying-nya. Harga underlying-nya apa? Underlying-nya apa? Ya harga batubara, harga acuan batubara di dunia gitu. Jadi sebenarnya mau kita ngomong seperti apapun, perusahaannya bagus atau gimana pun, untuk perusahaan komoditas terutama batubara, mereka kan penghasil kan. Jadi mereka itu mengikuti harga dari underlying-nya, yaitu harga batubaranya. Kalau harga batubaranya jatuh, trennya terus turun, ya fundamentalnya cenderung menurun gitu loh. Jadi harus diperhatikan. Makanya tadi saya bilang kembali lagi, sebelum beli saham itu yang pertama dilihat tuh bisnisnya dulu, gitu. Bukan valuasinya, bukan perusahaannya ya, ini gimana dulunya bagus nih gini atau rumor apalagi ya. Bisnisnya dulu. Kalau kita ngerti bisnisnya, kita tahu gitu. Baik, itu sedikit menjawab ya untuk saham bumi. Untuk saham bumi ini tentang batubara, harga batubara gimana nih kabarnya dari makroekonomi? Gimana apanya nih? Oh, lagi turun ya? Situasi harga batubara. Ya, harga batubara kan lagi turun kan? Cenderung downtrend sebenarnya dari harga yang cukup tinggi sebenarnya. Kita selama hidup di bumi, selama IHSG pertama kali muncul gitu ya, kayaknya harga batubara tuh nggak pernah nyentuh $400 tuh nggak pernah gitu. Nah sekarang jatuh lumayan dalam sampai 100 berapa terakhir, 130-an gitu. Kalau dilihat sebenarnya harga $130 itu untuk perusahaan untuk harga batubara itu masih tinggi, cuma trennya yang menurun.
kita kita nggak bisa prediksi lah, saya nggak bisa prediksi lah ke depannya dia mau naik lagi atau gimana, saya nggak tahu. Cuma banyak perusahaan-perusahaan yang jauh lebih menarik sih sebenarnya menurut saya saat ini gitu. Jujur saya dulu pemegang saham batubara juga 2 tahun lalu ya, sampai 2022 terakhir saya lepas, saya tukar di sektor lain gitu. Jadi karena saya melihat ada opportunity yang lebih baik di sektor lain gitu. Baik nih Bro, untuk sahabat rekan-rekan investor mungkin yang masih hold saham batubara ini prospeknya kira-kira gimana kok? Apa harus dilepas dulu atau Jadi gini, kalau teman-teman beli sebuah saham dengan tesisnya ya, beli dengan tesis, misal tesis dividen gitu ya, beli ITMG atau PTBA gitu, dengan tesis dividen ya udah beli aja, terus hold aja. Cuma kalau teman-teman yang mau nyari capital gain dan belinya barusan aja gitu tahun-tahun ini, ya sorry to say gitu ya, perusahaan batubara kan perusahaan siklus kan, perusahaan siklikal. Jadi kalau siklusnya lagi jelek, ya mau gua harus tunggu lagi gitu. harus tunggu dulu ya. Coach Stephen ini ada Nunggunya cukup lama. pertanyaan lagi masuk. Ya. Coach Stephen, kenapa IHSG nggak kemana-mana, malah SP 500 yang udah jalan padahal mereka resesi? Gimana pandangannya Coach Stephen? IHSG nggak kemana-mana ya? Ya. Iya. Ya kita nggak tahu ya kalau IHSG nggak kemana-mana kenapa ya. Kalau saya kan bukan dukun ya, bukan cenayang ya. Nah, kalau dilihat S&P 500 naik, alasannya cukup kelihatan sih, maksudnya interest rate itu sepertinya udah di ujung gitu ya, maksudnya tren interest rate sepertinya sudah di ujung. Makanya kemarin kan waktu FOMC the Fed bilang kalau mereka nggak akan naikin suku bunga lagi gitu, akan hold atau naikin suku bunganya terakhir cuma 2 kali gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat sih dari nada-nadanya kayaknya nggak naik lagi gitu. Jadi S&P 500 kan didominasi sama perusahaan-perusahaan, sebenarnya perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi banyak yang masuk ke sana gitu flow-nya gitu. Cuma kalau ditanya IHSG yang nggak kemana-mana ya saya juga nggak tahu ya. Kalau IHSG nggak kemana-mana ya kita nggak usah pusingin IHSG lah, kemana-mana perusahaannya aja itu. Untuk ISG ini ada pengaruhnya nggak sama kondisi makroekonomi ISG-nya yang nggak kemana-mana? Sorry, gimana? Ada kaitannya nggak? Kan kondisi ISG-nya sekarang ini lebih cenderung sideways. Itu ada kaitannya dengan kondisi makroekonomi Indonesia atau internasional? Kalau dibilang makroekonomi ya data makro kita bagus kok. Inflasi kita terkendali. Terakhir 4% turun. Sedangkan suku bunga kita itu udah berapa periode terakhir tuh malah nggak berubah. Malah negara lain yang justru masuk jurang resesi kan. Kita malah nahan suku bunga. Orang-orang negara-negara lain naikin, kita malah nahan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kok sama fundamental negara kita. Gitu. Cuma kan kalau dibilang saham kan sebuah instrumen ya. Jadi digerakkan sama uang gitu loh. Ya bisa jadi uangnya nggak lagi ke sini, belum begitu.